setiap kita harus percaya bahwa kita diciptakan untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang gitu. Jadi siapapun kita harus percaya bahwa kita adalah pemenang. Apapun saat ini mungkin saat ini kita lagi lesu atau saat ini kita gagal, tapi tidak pernah ada kata gagal. Justru kita harus bangkit lebih lagi daripada kegagalan kita, karena kita harus ingat bahwa kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Saya masuk ke dalam dunia dia dan saya ikut main game dia. Biar apa? Meskipun nggak suka gitu ya? Meskipun nggak suka, bukan karena apa-apa, namun karena saya mau tahu di dalam game itu pikiran dia ke arah mana. Shalom keluarga Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Kesahku, Keluarga Sehat, Anak Kuat. Topik perbincangan kita kali ini adalah daya lenting, yaitu bagaimana cara mengaktifkan daya juang, ketangguhan, ketahanan dalam keluarga untuk mampu mengatasi masalah terlebih dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tamu kita kali ini diwakili oleh dua keluarga, yaitu Bapak Joshua Simorangkir dan Ibu Siomi Pikaulima. Apa kabar Bapak? Kabar baik, salam kasih dan terima kasih Bapak, dan terutama juga untuk yang ada di rumah, salam bagi kesehatan kita semua yang diberikan oleh Kristus. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Bagaimana kegiatannya selama pandemi ini Pak? Kegiatan selama pandemi ini dari semenjak awal pandemi hingga sekarang bagi saya tidak ada WFH Pak. Bisa setiap hari itu saya selalu keluar dan puji syukur dari semenjak itu hingga sekarang saya dilindungi Tuhan dan tidak pernah terkena penyakit tersebut. Terima kasih Pak. Wow, dahsyat ya. Tuhan itu baik ya. Hampir selama 2 tahun Bapak keluar masuk bisa keluar tapi masih tetap dalam keadaan sehat Pak ya. Puji Tuhan Pak. Luar biasa. Nah, Ibu Siomi apa kabarnya Ibu Siomi? Kabar Injil luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Yes. Wah, dahsyat. Bagaimana kegiatannya Bu selama pandemi? Selama pandemi sudah hampir 2 tahun ini saya bekerja di rumah. Dan ternyata pekerjaan dari rumah itu jauh lebih banyak, lebih sibuk, lebih capek daripada kita bekerja di kantor. Wah. Itu pekerjaan saya Pak sehari-hari. Jadi itu keluhan umum dari para ibu ya yang saya dengar. Curcol sih Pak. Ya puji Tuhan ya. Kita semua terus ada dalam perlindungannya. Sebelum kita berbincang dengan tamu kita kali ini, mari kita saksikan cuplikan ibadah Family Week bulan ini. Kata kuncinya, kita ini bukan pecundang. Selalu ada kemampuan bounce back atau melenting. Dan ini seringkali kita lupa. Tuhan udah kasih sejak kita lahir. Dan dalam setiap kehidupan kita, kalau Bapak Ibu mau kontemplasi di masa-masa yang lalu, bagaimana dalam perjalanan hidup kita di saat-saat yang sangat sulit, itu kita diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melenting. Kenapa? Karena janji Tuhan pada kita itu sungguh terbukti. Ketika terjepit nggak habis akal, tidak putus asa, ketika dianiaya tidak ditinggalkan sendirian, ketika dihempas tidak binasa, always bounce back. Demikian cuplikan khotbah ibadah Family Week yang selengkapnya dapat Bapak Ibu saksikan di channel YouTube GKA Church untuk mendapatkan manfaat yang lebih lengkap. Sesuai dengan tema GKA bulan ini yaitu No Excuse, yaitu tidak ada alasan bagi para anggota keluarga untuk menyerah dari berbagai dampak yang timbul akibat pandemi COVID-19 ini. Baik, kita akan langsung berbincang dengan tamu kita yang spesial ini. Pertanyaan pertama untuk Bapak Ibu. Apa pesan penting yang didapat dari khotbah ibadah Family Week bulan ini? Dan tanggapannya, silakan mungkin dimulai dari Pak Joshua dulu. Khotbah ibadah kali ini mengenai daya lenting. Bagi saya itu adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen, di mana kita tahu kekuatan terbesar orang Kristen adalah satu hal, iman orang percaya. Dan kita yakin bahwa iman orang percaya itu untuk menghadapi segala masalah, sebesar apapun masalah, bagaimanapun masalah itu, terutama di pandemi saat ini, kita yakin dan percaya semua masalah yang besar-besar itu
tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan kita. Sebab Tuhan kita besar, Tuhan kita jauh lebih besar kuasanya dari segala apapun itu juga. Haleluya bagi kita semua. Luar biasa ya. Nah, Ibu, apa yang ditangkap nih Bu dari khotbah kali ini? Oke, dari khotbah mengenai daya lenting ini yang kita dapatkan adalah terutama dalam pandemi ini adalah suatu hal yang kita nggak pernah sangka-sangka sebelumnya. Ini adalah suatu kejadian yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Namun di sini yang saya belajar dari daya lenting itu adalah kita setiap manusia milik kepunyaan Tuhan gitu diberikan kapasitas untuk selalu recover dari setiap keadaan yang terjadi saat ini, dari setiap kesulitan, dari setiap masalah yang ada pada saat ini gitu. Jadi bukan saatnya kita untuk menyerah atau berdiam diri, no excuse. Kita harus recover dengan cepat, kita harus bisa menyeimbangi dengan keadaan saat ini, dan bahkan untuk kita memiliki daya lentur yang sangat tinggi harus supaya kita bisa recover dari keadaan saat ini. Jadi kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan gitu Bu. Betul, ya. Bahwa kita sudah punya daya lenting ya. Artinya daya lenting sudah secara natural sudah diberikan kepada kita. Itu perlu kita sadari. Nah, dalam khotbah itu tadi ada yang penting nih Bu ya dengan Bapak Ibu nih. Yaitu 3 dasar prinsip ya dalam menimbulkan ya daya lenting ya. Mungkin Pak Joshua dulu nih, prinsip-prinsip apa yang Bapak tangkap? Kalau saya boleh bicara, untuk prinsip pertamanya tadi kita bicara adalah iman orang yang percaya. Ya. Dari situ kita sudah tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah jauh lebih besar dari segala hal. Kita yakin bahwa Tuhan sudah cukup bagi kita. Ya. Tapi saya boleh tambahkan ya Pak ya. Ya. Untuk masalah ini, kita jangan hanya karena kita yakin percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi kita sendiri ke gereja, kita dulu setiap minggu juga tidak pernah datang. Kita hanya datang teriak-teriak kepada Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku, Tuhan aku kekurangan. Dan kita baru datang ke Tuhan. Disitulah kita harus bicara juga, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Layakkah kita bicara dengan Tuhan, bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Itulah yang penting bagi kita sebenarnya sebagai umat Kristen. Wah, luar biasa. Jadi yang saya tangkap tadi Pak, jangan kalau ada masalah baru datang kepada Tuhan gitu ya. Amin, begitu ya, Pak. Jadi memang harus sudah kebiasaan ya membangun relasi kepada Tuhan. Mungkin Ibu bisa menambahkan prinsip-prinsip ini lagi Bu? Ya yang penting adalah bahwa kita harus punya perspektif yang benar ya, bahwa setiap reaksi itu kalau ditanggapi dengan benar hasilnya juga pasti akan benar. Ya. Jadi yang dibicarakan tadi itu yang saya dapat ya dari Pak Joshua dengan Bu Xiaomi, yang itu menyangkut dengan perspektif yang pertama itu more than enough tadi ya. Tuhan sudah cukup memberikan anugerahnya kepada kita. Tuhan kita besar Pak. Ya, kita harus punya mindset ya bahwa kita diberikan kehidupan lebih dari cukup ya. Containment dibilang tadi ya, dan juga bahwa tadi masalah tuh tidak bisa diserahkan, jangan diberikan hanya sebagian tapi seluruhnya kepada Tuhan. Ya, jangan hanya pada saat masalah datang ya. Tadi baru 2 ya, saya lihat tadi ada 3 prinsip ya. Prinsip yang lain mungkin bisa ditambahkan Bapak Ibu? Kalau tadi saya mungkin menambahkan sedikit juga bahwa kita harus menyerahkan juga seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Seperti tadi Pak Joshua bilang, bukan hanya pada saat ada masalah, tapi seluruh keberadaan kita, kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan gitu. Mungkin ini juga akan menyangkut dengan tema kita sebelumnya bahwa kita surrender. Apapun yang ada di dalam kita gitu, berserah, itu kita serahkan semuanya kepada Tuhan karena kita tahu itu Tuhan adalah yang mempunyai segalanya, Dia berkuasa atas segalanya. Ya, jadi ini nyambung ya Bu ya. Dan tadi saya tertarik juga yang more than enough, artinya kalau more than enough tuh apapun, kehilangan apapun dalam diri kita itu tidak ada yang lebih berharga daripada Yesus gitu ya. Itu perlu kita perlu punya mindset itu ya. Yesus lebih dari cukup. Dan nah yang perspektif yang ketiga nih yang jadi dasar, ada yang menarik lagi. Mungkin bisa cerita Bapak Ibu? Ya, yang saya tahu yang ketiga ini dan ini juga saya imani bahwa setiap kita harus percaya bahwa
kita diciptakan untuk menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang gitu. Jadi siapapun kita harus percaya bahwa kita adalah pemenang. Apapun saat ini mungkin saat ini kita lagi lesu atau saat ini kita gagal, tapi tidak pernah ada kata gagal. Justru kita harus bangkit lebih lagi daripada kegagalan kita, karena kita harus ingat bahwa kita diciptakan untuk menjadi pemenang. Itu yang harus kita pegang sih Pak. Good point. Dari Pak Yosua ada tambahan? Jangan pernah takut putus asa, jangan pernah takut gagal. Karena setahu saya, bahkan kita bisa semua ada di sini menikmati semua listrik yang ada di sini. Bahwa saya tahu Thomas Edison sendiri 3.000 kali gagal baru dia bisa sukses membuat lampu yang kita sekarang ini nikmati. Wah, 3.000 percobaan baru bisa benar gitu Pak ya? Ya, amin Pak. Ya, begitulah orang yang mau jadi pemenang sih, dia nggak mungkin langsung menang, dia pasti akan melewati kegagalan-kegagalan, tapi selama dia bangkit lagi, pasti akan jadi pemenang. Artinya daya lenting itu proses Bu ya tadi ya? Artinya mungkin nggak langsung kita berhasil gitu ya? Betul. Ada jatuh dulu tapi diberi kesempatan untuk bangkit. Ya. Nah, dan saya menarik yang Ibu bilang bahwa kita tuh selalu memiliki kemampuan untuk bounce back ya. Daya lenting ya. It's good point. Baik ya, luar biasa jawaban dari Bapak Ibu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah Bapak Ibu sudah jelas langkah-langkah dalam menerapkannya, khususnya yang kita dengar tadi dalam membangun pondasi daya lenting. Untuk menguatkan daya lenting ini kita buat pondasi gitu, pondasinya. Nah, kira-kira Bapak Ibu bisa cerita pondasinya apa aja yang perlu kita bangun? Kalau untuk pondasi yang kita bangun, terutama dalam iman orang Kristen, itu yang saya alami ini bisa dibilang lebih sebagai budaya. Di mana sejak kecil kami itu diajarkan untuk berdoa pada saat malam hari dan berganti-gantian. Sehingga di situ kita bisa belajar, kita bisa mengetahui. Saya kalau berdoa sama Tuhan tuh ngomong apa, itu yang anak kecil yang nggak tahu. Nah, di sisi lain, pada saat anak kecil bilang begitu, kita kan bisa mengarahkan, walaupun agak sedikit mendikte, tapi dengan sedikit waktu, mereka akan belajar untuk bisa berkomunikasi, berdoa kepada Tuhan dengan apa yang mereka ungkapkan bagi mereka, bagi kebutuhan mereka. Namun itu semua, doa yang sekecil itu pun, itu adalah awal dan dasar dari bagaimana manusia berkomunikasi dengan Tuhan. Good point, itu berarti pondasi iman pertama ya Pak ya? Ya betul Pak. Belajar menumbuhkan iman, kemudian bangun relasi dengan Tuhan ya. Jadi budaya tadi menarik banget itu ya, untuk berdoa setiap malam Pak ya? Berganti-ganti ya berdoanya ya? Kalau untuk sekarang sepertinya sih karena pandemi ini kan orang tidak bekerja sampai larut malam seperti biasa dulu. Cobalah kita paling tidak ambil waktu jam 8, sebelum jam 9 berkumpul dengan anak-anak hanya untuk berdoa bersama. Itu paling hanya makan waktu 10-15 menit. Baik, ya. Tapi kalau kita lakukan setiap hari, berkatnya akan kita rasakan jauh lebih daripada apa yang kita rasakan saat ini. Baik, ya. Itu udah langsung penerapan udah luar biasa tuh Pak Jos ya. Ada mau Ibu tambahkan atau untuk fondasi yang lain mau disampaikan? Ya, fondasi yang lain yang saya pelajari adalah kita harus punya pengharapan ya gitu, bahwa pengharapan kita akan selalu untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi gitu, dan di situ diperlukan adanya planning, apa yang akan kita lakukan untuk menjadi lebih baik lagi, terutama di saat pandemi ini gitu. Dan masing-masing dari kita, baik entah itu sebagai seorang ayah atau seorang ibu, bahkan anak-anak, itu kita juga harus punya planning masing-masing untuk bisa menjadi lebih baik lagi, dan masing-masing juga harus menjalankan role-nya, tanggung jawabnya dia. Ya. Betul gitu. Karena kita semua kan diberikan akal budi ya untuk bisa terus berkembang lagi gitu, dan pastinya itu akan selalu menjadi lebih baik lagi Pak. Mungkin Pak Yosua mau ditambahkan untuk pengharapan ini, mungkin ada tambahan? Kalau untuk pengharapan ini bagi saya rasa itu untuk komunikasi itu penting, karena kembali lagi sebagaimana tadi relasi kita dengan Tuhan, pada saat kita berdoa bersama, di situ akan terbentuk suatu model komunikasi di mana mungkin anak-anak saya nggak bicara sama saya langsung, mungkin dia sama kakaknya, paling tidak dari situ
itulah support system yang bisa mendukung mereka bertumbuh, mereka berkomunikasi dengan Tuhan, dan mereka memiliki daya lenting yang luar biasa karena adanya kuasa Roh Kudus di dalam mereka. Amin. Amin. Ya. Nah, menarik, ada mau tambahin kayaknya nih. Ya, support system ini juga memang bisa kita dapatkan juga dari komunitas kita ya gitu ya. Mungkin anak-anak juga dari komunitasnya mereka sendiri. Mungkin kalau anak muda mungkin ada dari Yoya, dari ada Connect Yoya, mereka di situ bisa untuk saling membagi, saling bercerita, menguatkan, betul. Kalau mungkin mereka apa yang tidak mereka ingin bicarakan misalkan dengan orang tuanya, mereka mau bicara dengan temannya. Nah, itu komunitas itu bisa dijadikan suatu wadah gitu. Demikian juga buat kita sebagai orang tua juga kita punya komunitas mungkin seperti yang Connect yang kita udah adakan saat ini gitu, di mana kita bisa saling berbagi, saling mendoakan, saling menguatkan apabila ada masalah. Jadi ini juga sangat bagus support system ini. Luar biasa. Nah, itu 2 tadi ya, fondasi ya, yaitu iman, pengharapan. Yang satu lagi nih, Pak Yosua mungkin atau Ibu siapa nih? Ya, kalau ada iman, pengharapan, yang paling penting adalah kasih. Gitu. Dimana kasih ini yang menyatukan segalanya gitu. Dengan kasih di situ kita bisa saling menguatkan juga, saling mempersatukan setiap individu, bahkan di dalam keluarga, anak dengan orang tua gitu. Kita masing-masing harus mengetahui bahasa kasihnya mereka gitu. Kalau kita sudah kalau kita sebagai orang tua dengan anak itu sudah bonding, istilahnya sudah mempunyai kasih, bahasa kasih yang sama, mereka akan tidak akan segan-segan untuk menceritakan, atau istilahnya juga mereka bisa curcol. Kadang kita sebagai orang tua, apalagi yang dulu dididik dengan keadaan seperti yang dulu pada saat kita masih kecil, itu nggak bisa kita terapkan di keadaan yang sekarang. Anak-anak kita itu udah berbeda, zamannya udah berbeda, teknologinya udah canggih. Jadi didikan kita pada zaman dulu tuh nggak bisa diterapkan ke anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang kita pukul, itu mereka akan semakin menjauh dengan kita gitu. Jadi justru dengan bahasa kasih itu kita bisa komunikasi dengan mereka. Dan saya juga nggak segan-segan untuk menyiapkan waktu, kadang di atas jam 12 hanya untuk mendengarkan cerita mereka. Ya, anak-anak saya itu kan sekarang mereka online, jadi waktunya udah terputar-putar. Saat kita pagi tidur mereka, saat kita pagi bangun dan bekerja mereka tidur. Nanti malam kita udah mau tidur mereka belajar gitu. Jadi kadang saya tungguin sampai waktunya mereka, terus di saat mereka lagi free mereka bisa ngobrol. Dan di situ saya lihat bahwa oh ya, kalau kita sudah punya mengasihi mereka, mengetahui bahasa kasihnya mereka, mereka juga akan dengan senang hati curcol juga sama kita. Jadi kita bisa tahu apa sih yang mereka hadapi, masalah apa yang mereka hadapi, terus apa yang mereka inginkan gitu. Jadi orang tua juga bisa dianggap sebagai teman. Luar biasa ya. Kalau saya boleh tambahin juga ya Pak ya, untuk ajaran kasih ini Pak, di mana saya boleh bilang karena kebetulan saya agak paham sedikit tentang IT digital, jadi anak-anak kita sekarang ini sudah dalam kondisi online, sudah 2 tahun terakhir ini. Jadi kita juga sulit untuk mengetahui pergerakan mereka, karena mereka di rumah saja, mereka nggak kemana-mana. Lalu apa yang dilakukan? Terutama kalau saya boleh kasih satu contoh, anak laki-laki. Di mana anak laki-laki saya itu sudah cukup besar dan nggak bisa diajak bicara. Tapi kalau saya perhatikan dia main game terus. Mau nggak mau, saya untuk mengetahui apa di dalam pikiran dia, saya terjun ke dalam dunia dia. Saya masuk ke dalam dunia dia dan saya ikut game, main game dia. Biar apa? Meskipun nggak suka gitu ya? Meskipun nggak suka, bukan karena apa-apa. Namun karena saya mau tahu di dalam game itu pikiran dia ke arah mana. Saya akan coba masuki ke dunia dia dan saya tangkap pesannya dia apa. Di mana saat itu juga saya akan coba mengkomunikasikan pesan saya adalah seperti ini. Sehingga bahasa kita sama. Karena kalau boleh dibilang usia kita dengan anak-anak kan sudah beda jauh. Sudah tidak update, maaf kata. Karena sudah tidak update bisa dibilang sudah kadaluarsa ini kita ini. Jadi kita harus paham bahwa komunikasi yang kita bangun dengan anak-anak, memang kalau Ibu Xiaomi tadi bilang sudah berbeda masanya, itu betul. Tidak mungkin bisa kita bilang dulu papa, dulu mama. Itu di dalam mereka itu dulu, itu papa, itu mama. Ini sekarang online loh. Kita nggak bisa seperti itu. Jadi mau tidak mau
kita harus bisa berkomunikasi dan memasuki dunia mereka walaupun tidak bisa full, kita memahami apa yang mereka tuju. Nah, disitulah kita bisa satu bahasa dan semua itu sebagai pendahulu kita mesti ingat, kasih. Ajaran kita kasih. Jadi kita itu benar-benar ajaran Kristus, kita tidak seperti diktator, kita langsung bilang, ini begini, itu begini. Tidak. Namun kita benar-benar harus bisa menyatu dengan mereka, sehingga mereka bisa terbuka sama kita dan disitulah komunikasi kita lebih terjalin lagi. Jadi komunikasi kita sebagai teman, bukan sebagai orang tua lagi. Mungkin itu sisi positif yang saya tangkap sih. Namun puji Tuhan, paling tidak di situ kita bisa tahu, oh anak saya ternyata selama ini begini, oh ternyata dia mau itu. Dimana kalau dia ngomong, dia takut. Papa kan galak, mama kan ngomel nanti. Itu sih Pak. Ya dahsyat luar biasa. Jangan lupa juga Pak, kita bahasa kasih jangan hanya sama anak aja. Nah ingat juga nih suami istri, itu juga perlu tuh ada dibangun bahasa kasihnya, coba ditingkatkan lagi. Kalau selama ini kan mungkin sibuk dengan pekerjaan, tapi dengan pandemi ini kita sering di rumah. Yang ada kalau sering di rumah nanti malah jadi berantem. Nah makanya bahasa kasihnya itu juga harus ditingkatkan lagi. Gak hanya kepada anak tapi juga kepada pasangan kita masing-masing. Mungkin selama ini coba dipikirkan berapa puluh tahun kita gak pernah ngomong saya mengasihi kamu, saya mencintai kamu. Kayaknya hanya pada pacaran aja, giliran udah kawin lupa deh tuh. Ya. Menarik, cukup menarik. Agak curcol juga ya. Menarik tadi, jangan hanya ke anak tapi jangan lupa ke pasangan. Betul. Kedua, bagaimana penting, tadi Pak, memasuki dunia mereka tadi yang Pak Yosua bilang. Mau turut ya sampai game pun agar kita tadi menyatu, accept ya, diterima oleh mereka. Karena acceptance itu sangat-sangat penting gitu. Kalau nggak accept Bapak ngomong apapun nggak didengerin tuh Pak. Ya, betul ya Pak ya? Betul, papanya galak, ibunya nanti ngomel. Takut dia bicara. Jadi dengan accept itu kita bisa membangun bahasa yang positif, memberikan semangat, memberikan optimisme gitu ya. Sehingga mereka mau menerimanya. Oke, luar biasa ya. Nah, tadi kita udah tahu teorinya nih. Tapi memang sedikit tadi Bapak Ibu sudah bicara penerapannya gitu ya. Kita sudah tahu bagaimana sih tadi membangun pondasi ya, tadi iman, pengharapan dan kasih. Penerapannya nih sekarang ya, apa sih yang mau diterapkan di antara masing-masing membangun pondasi itu di dalam keluarga ya? Apa medianya, apa yang mau dibiasakan dalam keluarga? Mungkin Pak Joshua dulu nih, silakan Pak. Untuk medianya ya kembali saya sih hanya mengaplikasikan apa yang saya sudah pernah alami di mana dari kecil. Ya di sini kembali saya ulang hal tersebut dari anak-anak yang masih kecil. Saya ajak bukan ajari, ajak berdoa dulu. Jangan biar mereka bisa melihat dulu. Lalu pelan-pelan diajari, didikte, percaya kembalikan aja kepada Tuhan. Itu pasti mereka akan tahu bagaimana pertama mengenal Tuhan, berkomunikasi, dan akhirnya mereka mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan mereka. Disitulah yang menjadi ajaran kasih, di situ kita bisa benar-benar membuat dan menumbuhkan hingga mereka memiliki iman orang percaya. Oke, jadi dalam membiasakan dari doa, tadi doa bersama ya Pak ya. Kalau Bu Siomi nih ada nggak yang mau apa aja nih yang mau diterapkan tadi? Dari iman, pengharapan dan kasih. Ya, tadi waktu untuk seperti yang mesbah doa tadi ya, itu juga memang harus terus dijalankan. Sudah dilakukan nih Bu dalam keluarga? Sudah dilakukan tapi makin kesini dengan tadi sempat saya cerita bahwa anak-anak itu udah anak-anak saya kebetulan udah besar-besar dan mereka waktunya itu udah beda-beda gitu ya. Kebalik di saat kita mau tidur mereka lagi aktif-aktifnya gitu, di saat kita lagi bekerja mereka tidur siang gitu kan. Jadi mempersatukan waktunya itu kadang suka susah, tapi ini bukan menjadi alasan gitu, no excuse. Kita juga harus bangun lagi, kita harus bina lagi untuk kita mempunyai mesbah keluarga gitu. Tapi yang penting bahwa pada saat ke gereja, pada saat waktunya kita beribadah, kita akan selalu beribadah bersama-sama gitu. Kalau misalnya saya memang gak tugas ya kita beribadah di rumah sama-sama gitu. Dan yang penting lagi mereka juga harus punya planning ya, apapun yang harus mereka kerjakan, mereka harus punya pengharapan bahwa semuanya harus lebih baik. Jadi kita harus planning apa yang menjadi
apa yang menjadi kegiatan kita, apa yang menjadi tujuan kita, itu semuanya juga harus di planning. Dan dengan kasih itu kita harus membangun bahasa kasih itu kepada orang tua, kepada anak-anak maupun kepada pasangan kita. Apa sih yang mau dibangun bahasa kasih yang utama, Bu? Kira-kira? Kita kayaknya harus belajar ada 5 bahasa kasih kan? Iya. Good point. Masih ingat kali, Bu? Ya, mungkin Pak Yosua ada lagi yang mau dibangun di dalam iman, pengharapan, dan kasih ini pondasinya. Ya. Untuk pondasi kembali lagi, saya akan bicara bagaimana kita mengetahui dan mengenali Yesus. Ya, disitulah kita kan berkumpul sama keluarga, kita bicara. Kira-kira mereka maunya apa. Dan kadang-kadang itu dalam kegiatan apa tuh Pak rencananya Pak? Kegiatan berkumpul aja, bernegosiasi, di mana contoh nih Pak ya. Cuci piring. Pada saat tidak ada pembantu, pada saat tidak ada orang, itu kan negosiasi sama anak kita. Kamu cucinya siang, kalau kamu malam. Atau kamu siang, nanti papa malam. Di situ ada negosiasi, bagi tugas. Bagi tugas ya, ada role dan responsibility untuk masing-masing anak-anak ya. Good point ya. Jadi sudah mulai menerapkan gitu ya, tanggung jawab ya dengan peran anak-anak ya. Ibu ada lagi tambahan Bu untuk menerapkan ini, membangun pondasi daya lenting ini? Untuk membangun ini yang jelas sih sebenarnya orang tua juga harus menjadi role model bagi anak-anaknya. Jadi mereka akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tua, mereka akan terapkan itu. Mungkin saatnya pada saat ini kita nggak kelihatan, tapi pada saat nanti mereka sendiri, let's say mereka harus, anak saya kayak harus kuliah di luar. Nah, dengan kita menjadi role modelnya dia pasti akan melakukan pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang kita tunjukkan. Makanya orang tua juga harus menjadi role model yang baik buat anak-anaknya. Di saat dia sendiri dia akan melakukan apa yang dilakukan. Tapi role model kan masih teori Bu, tapi ininya penerapannya apa Bu? Role modelnya Bu? Kelihatan bahwa dari mereka, kalau tadi Pak Joshua bilang dengan membagi tugas kan ya gitu. Nah ini kalau anak saya mereka sudah bagi waktu untuk, kita punya anjing, jadi mereka mereka sudah bagi waktu, ini saatnya misalnya memandikan anjing. Kamu yang mandiin, saya yang bersihin kandangnya gitu misalnya. Nah dari situ saya melihat bahwa mereka juga meskipun mereka di rumah, mereka tahu apa yang menjadi tugasnya mereka gitu. Dan saya percaya ada negosiasi juga ya Bu. Betul. Dan saya percaya nanti pada saat mereka sendiri pun mereka akan melakukan itu. Dan salah satu hal yang penting juga yang tadi kita dengar, bahwa kita harus bisa menyesuaikan segala resource gitu ya. Betul. Segala istilahnya tadi pemakaian, planning, pemakaian budget harus disesuaikan dengan keadaan pandemi ini. Betul. Jadi nggak bisa bersikeras gitu ya seperti sebelumnya ya. Kita mau kalau mau diturunkan ya kita turunkan sesuai agar kita bisa tadi melenting gitu ya, bisa pulih, bisa recovery gitu ya. Oke, baik ya. Baik Bapak Ibu ya, untuk sesi berikutnya kita akan membacakan sharing dari pemirsa Kesaku atas kesulitan tantangan dari tamu Kesaku kita bulan lalu ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana prinsip dasar di dalam menjadi teladan yang baik bagi anak-anak, khususnya orang tua yang memiliki anak-anak yang range umurnya berbeda. Ini pertanyaan dari Bu Meti nih ya. Nah, ada sharing dari Ibu Nova ya. Beliau menjawab begini, keteladanan bukan saja perkataan yang baik, tapi selaras dengan tingkah lakunya yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Adapun prinsip dasar keteladanan adalah pertama bukan paksaan, tetapi proses pembelajaran yang konsisten terus-menerus, itu prinsipnya. Prinsip kedua adalah bahwa keteladanan adalah bukan untuk membentuk image orang tua yang sempurna, tetapi menjadi pembelajaran hidup bagi anak-anaknya. Untuk lebih efektif, orang tua dapat mengkomunikasikannya dengan pendekatan yang berbeda kepada setiap masing-masing anaknya sesuai dengan sifat, karakter atau hobi mereka. Ya. Pertanyaan kedua, ini dari Pak Agung Bong ya. Bagaimana membangun komunikasi jarak jauh yang baik dengan anak-anak agar tidak merasa jauh dengan orang tuanya? Berikut sharing jawaban dari Ibu Nova. Yang pertama adalah melakukan komunikasi secara berkala dan konsisten serta berkualitas ya. Sebagai contoh komunikasi setiap pagi ya. Tentu menggunakan media yang cocok dan terjangkau.
Misalnya dengan doa pagi bersama. Yang tadi Pak Joshua ya, ada doa pagi ya. Iya, Pak. Kedua, ya, melakukan komunikasi khusus ya. Sekali-sekali sesuai kebutuhan ya, menyatakan perhatian pada hari ulang tahun, perayaan hari besar maupun menyatakan kasih. Bahasa kasih lagi nih. Yang ketiga, ya, melakukan kegiatan bersama secara online. Misalnya game online yang bisa diterima bahkan disukai oleh anak. Wah, ini contoh yang tadi Pak Joshua ya. Yang keempat, sekali-sekali memberikan kejutan dengan mengirimkan sesuatu yang disukai oleh anak-anaknya. Demikian sharing dari Ibu Nova. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Nah, berikutnya ya, yang terakhir ya, yaitu sesi permintaan bantuan ya. Sesi ini adalah saya memberikan kesempatan kepada Pak Joshua ya dan Bu Siomi untuk menyampaikan masing-masing satu pertanyaan kepada keluarga pendengar program Kesahku atas kesulitan yang dihadapi oleh Anda masing-masing dalam mengaktifkan atau membangkitkan daya lenting dalam keluarga. Jadi dipersilahkan, mungkin ladies first dulu apa gimana ya, untuk pertanyaan kesulitan. Bu, silakan Bu. Oke, pertanyaannya bagaimana kita bisa, gini, pertanyaannya adalah untuk anak-anak, untuk kita yang memiliki anak-anak yang istilahnya sudah mulai beranjak dewasa gitu, istilahnya anak-anak milenial gitu, ya. Dimana pikirannya juga udah jauh berbeda dengan kita ya, gitu kan. Ya. Bagaimana caranya supaya mereka itu bisa mempunyai planning yang baik untuk masa depannya mereka gitu loh. Gitu. Kadang kalau kita memplanningkan sesuatu buat mereka, kayaknya ini nggak gua banget gitu. Nah, bisa nggak dibangun untuk anak-anak milenial ini gitu loh, supaya mereka punya planning yang bagus juga buat mereka. Jadi disesuaikan dengan zamannya gitu Bu ya. Ya. Wah, ini pertanyaan yang bagus ya untuk anak-anak ya, bagaimana mereka membuat planning yang baik ya. Baik, yang pertanyaan dari Pak Joshua nih, tentang kesulitan apa nih? Pertanyaan dari saya itu lebih kepada waktu. Karena cenderung yang kita alami sehari-hari itu adalah kita anggap enteng. Yaitu bagaimana dan kapan kita berdoa, kapan kita bisa mulai, kapan kita bisa bertemu. Di situ suka kita anggap enteng, nanti aja, besok kan bisa, lama-lama minggu depan. Nah, itulah yang masalah yang dihadapi. Bagaimana dengan meneguhkan waktu itu sehingga kita yakin bisa kapan. Nah. Oke. Ya, ini adalah tantangan yang biasanya dihadapi oleh waktu selalu waktu ya. Ya, baik, ini adalah kesempatan dari keluarga Kristus untuk berbagi pengalaman atas kesulitan yang dihadapi oleh keluarga tamu kita kali ini. Yaitu dengan cara menuliskannya pada kolom komen YouTube di acara Kesahku yang nantinya akan kami bacakan pada program Kesahku bulan depan. Ini dapat menjadi referensi atau solusi bahkan berkat bagi keluarga lainnya. Dengan demikian berakhir pula acara Kesahku. Kami berharap acara ini dapat bermanfaat bagi keluarga-keluarga Kristus dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada tamu kita, Pak Joshua. Terima kasih Bapak, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Siomi. Terima kasih kembali, kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Sampai bertemu di bulan depan dengan topik yang tidak kalah seru. Kesahku, keluarga sehat, anak kuat. Anak kuat, keluarga sehat. Shalom.